wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hadirin dan hadirat, ananda semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlindungan, rahmat, ketenangan dalam hati, dan juga dapat melaksanakan kewajiban kita selama bulan Ramadan ini dengan sangat sehat, sempurna, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan dengan meraih titel yang namanya takwa. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi ila siratil mustaqim, al-qail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibi sayyidil makhluqin sayyidina Muhammad imamil hadin wal muhtadin, al-qail utlubul ilma walau bis-sin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini, pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang banyak berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, dan berjuta-juta nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini. Untuk itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Semoga kita dapat untuk bersyukur waktu demi waktu, hari demi hari, tanpa melupakan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat tersebut. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Semoga kita sebagai umat yang senantiasa merindukan syafaat pertolongan beliau, kita harus tentu melakukan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah, terutama bersolawat kepada beliau. Banyak lafaz-lafaz solawat yang kita bisa ucapkan. Bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bisa sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala rasulillah, dan sebagainya. Akan tetapi jangan lupakan yang namanya kita bersolawat kepada beliau. Semoga kelak di akhirat nanti kita dipertemukan oleh Allah bersama beliau dan rombongannya dengan para ulama dan salafus saleh. Semoga kita berada di benderanya Rasulullah yang senantiasa cinta akan salawat ini. Amin Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Ramadan yang masih di awal ini, Ustadz sedikit memberikan tazkirah, yaitu nasihat-nasihat yang sudah dipelajari, yang sudah didengar, yang sudah dipraktekkan insya Allah. Dan semoga kita dapat mempraktekkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Judul pada kesempatan kali ini ialah kiat meraih ampunan Allah dan predikat takwa. Ananda yang penuh dengan semangat, yang penuh dengan jiwa kepemudaannya, yang masih bersemangat dalam berpuasa, tentu ingin merasakan yang namanya ampunan Allah.
Allah dapat mengampuni kita, dan juga kita dapat predikat, yaitu bertakwa, predikat takwa. Karena dalam Ramadan ini banyak sekali ampunan-ampunan ya yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Apabila anjuran-anjuran tersebut kita lakukan, insya Allah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz rangkum, kalau kita ingin meraih ampunan Allah dan predikat takwa itu, pertama, jadilah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, nah, itu harus ada yang kita lakukan, pengorbanan. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Banyak-banyak kita melakukan pada bulan Ramadan ini, yaitu sedekah, infak. Kenapa? Karena pada Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan, karena kondisi pada saat ini yang sangat membutuhkan. Baik orang tua kita, mungkin ada sebagian dari orang tua kita yang mengalami kesusahan dalam kerjanya. Dalam kondisi saat ini banyak orang-orang yang sudah di PHK atau dirumahkan, sehingga tidak ada pekerjaan yang dapat dikerjakan. Kalau kita mempunyai kelebihan harta, mempunyai harta yang banyak, maka kalau kita ingin meraih ampunan Allah, mendapat kecintaan dari Allah, maka kita infakkan, kita sedekahkan harta kita kepada orang-orang yang membutuhkan terlebihnya, atau kepada sesama kita. Karena sedekah itu, infak itu dapat menolak yang namanya bala. Semoga kita terhindar dari yang namanya bala. Yang kedua, yaitu tingkatkan amalan dalam Ramadan. Kalau ingin kita meraih ampunan dan predikat takwa, kita sehendaknya meningkatkan amalan-amalan kita dalam bulan suci ini. Banyak membaca Al-Quran, banyak sholat-sholat sunnah, banyak kita berzikir, banyak kita melakukan amal-amal baik seperti tadi bersedekah. Karena membuktikan cinta kita itu dengan sesuatu yang bernilai. Jangan kita habiskan waktu kita itu dengan hanya berfoya-foya, tidak ada kerjaan, atau hanya bermain-main saja. Kalau hidup kita hanya bermain-main saja, maka hidup kita menjadi sia-sia. Maka kita tingkatkan amalan di dalam bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran. Tentunya, alhamdulillah, sekolah sudah menyuruh kepada ananda-ananda sekalian untuk melakukan yang namanya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya, setidaknya pada Ramadan ini kita dapat menghatam Al-Quran sampai 1 juz, baik 1 kali, 2 kali, bahkan lebih. Kita tingkatkan amalan-amalan yang dapat meningkatkan pahala di sisi Allah, sehingga kita menjadi hamba yang dicintainya. Selanjutnya, ikhlas dalam beribadah. Kalau kita ingin melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, tanpa dilihat oleh orang lain, tanpa kita mengambil muka di depan orang lain,
Nah, itu adalah bernilai. Kita melakukan tilawah tanpa paksaan, kita melakukan puasa dengan hakikatnya kita sadari bahwa kita butuh yang namanya puasa. Karena puasa itu sejatinya untuk diri kita juga, diri kita sendiri. Nah, makanya kita untuk ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Karena amalan yang ikhlas itulah yang cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan sesuatu tidak ikhlas, itu hanya berdampak sia-sia saja. Nah, timbulkan ikhlas dalam diri kita. Karena diri kita itu masih banyak goda-godaan dari hawa nafsu, dari sifat-sifat jelek dan sebagainya. Maka kita bersihkan hati kita menjadi pribadi yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Karena beribadah untuk Allah, bukan beribadah untuk manusia, bukan beribadah karena dipuji-puji orang, bukan beribadah karena kita itu mendapatkan predikat sesuatu di mata orang. Predikat itu hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ikhlaskanlah diri dalam beribadah. Yang keempat, kalau kita ingin meraih ampunan dan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah segala yang dilarang oleh Allah. Banyak sekali yang dilarang oleh Allah. Baik dari ghibah, membicarakan sesuatu yang sia-sia, yang menyakiti orang lain, bergunjing, mengadu domba, memfitnah orang, bersumpah palsu, dan sebagainya. Itu mendapatkan amal-amal yang kita perbuat seperti berpuasa di bulan Ramadan ini menjadi sia-sia. Karena masih banyak maksiat-maksiat, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum kita tinggalkan sesuatu yang haram tersebut. Misalnya ada di antara antum sekalian yang nggak kuat berpuasa, mungkin karena masih belum terbiasa, sehingga dia melakukan yang namanya budi. Tahu budi? Budi yaitu berbuka diam-diam. Nah, semoga ananda-ananda sekalian tidak ada yang melakukan buka diam-diam tersebut. Kenapa? Karena buka diam-diam itu sudah membohongi Allah. Dia tidak percaya bahwasanya Allah itu melihat. Dia berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan prediksi takwa, kita jalani firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu itu menjadi bertakwa. Jadi berpuasa itu salah satu menjadi jalan untuk kita menjadi bertakwa. Kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa, banyak yang harus kita hindari, banyak yang harus kita amalkan. Kita hindari mencium aroma-aroma makanan dan minuman. Karena apa? Karena itu menggiurkan selera. Karena itu membuat kita tidak berkhusyuk untuk berpuasa. Terutama pada masa-masa remaja yang rentan akan godaan-godaan syaitan tersebut. Maka perkuatkanlah iman. Perkuatkanlah iman,
perkuatkanlah amal soleh sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa kalau kita ingin menjadi seorang manusia yang lebih baik dari hari ke harinya, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini, maka kita harus senantiasa introspeksi diri. Kita dekatkan kecintaan kita kepada Allah, kita buktikan kecintaan kita kepada Allah melalui seringlah bersedekah, seringlah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatkan amalan, mengaji, bertadarus, menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebagian dari adalah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utlubul ilma minal mahdi illahdi. Karena tidak ada batasan untuk orang menuntut ilmu. Entah dia itu masih kecil, remaja, pemuda, dewasa, lansia, tidak ada batasan untuk menuntut ilmu sampai liang lahat. Terus menuntut ilmu. Terus kita mengintrospeksi diri. Yang ketiga, ikhlas. Kalau kita ingin melakukan amalan-amalan itu hendaknya ikhlas. Karena apa? Karena itu kunci diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ikhlas, maka amal kita yang kita lakukan adalah sia-sia saja. Yang keempat, hindari dari segala perbuatan yang haram dan syubhat. Yang haram, contohnya melihat sesuatu yang tidak bagus, hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala berpuasa, hal-hal yang syubhat, kita melakukan permainan game saja hari-hari tanpa kenal waktu, tanpa kenal kewajiban kita, maka itu semua berdampak kepada apakah kita ini diampuni oleh Allah, termasuk orang yang bertakwa, atau termasuk orang-orang yang sengsara. Tinggal pilih, ananda sekalian. Kalau ananda ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kerjakanlah perintah Allah tersebut. Dekatilah Allah. Kalau ingin sengsara hidupnya, meronta-ronta hidupnya, melarat hidupnya, jauhi Allah. Insya Allah, Allah akan jauh kepada orang yang menyengsarakan Allah tersebut. Orang yang jauh dari Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah shibran, satu jengkal, maka Allah akan dekat kepadanya satu hasta. Mari sama-sama kita tingkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat lagi. Niatnya niat yang ikhlas, yang betul-betul di jalan Allah. Jangan sampai kita puasa untuk menahan lapar dan haus saja. Dan puasa seperti ini puasanya orang umum. Bukan puasanya orang yang sangat bagus. Umum. Karena orang umum